Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Mustafa, dalam rangka mengikuti kegiatan pesantren kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala kama qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Kegiatan kita bersama yang kita lakukan mulai dari 1 Ramadan sampai saat ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat tak iring salam minallah, semoga tetap kekal abadi kehariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu guru dan adik-adik sekalian yang sangat kami banggakan, Ramadan tinggal 9 hari lagi atau 8 hari lagi karena belum ada keputusan. Yang pasti ada yang 29, ada yang 30, itu nanti tinggal masing-masing. Orang itu adalah semua mempunyai keyakinan dan target yang sama, tapi dalam penentuannya mungkin berbeda. Masalah itu nggak usah kita perdebatkan karena kami yakin semuanya benar, karena Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadis yang dari Bukhari Muslim pernah ditanya, 1 bulan itu berapa hari ya Rasul? Jawab Rasulullah, kalau nggak 29 ya 30 hari. Ini artinya kalau nanti kita berpuasa 29 ya benar, kalau puasa yang 30 juga benar. Kalau kita puasanya hari Minggu mendapat 29 berarti bonus satu hari. Kalau 30 berarti pas, itu aja. Jadi nggak usah anak-anak nggak usah susah. Kalau yang dulu sudah puasa hari Sabtu, itu sama benarnya dengan yang berpuasa hari Minggu. Hadirin ma'asyiral muslimin, adik-adik sekalian yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya menjelaskan bahwa seorang anak manusia itu akan diangkat derajatnya melalui 2. 1, dengan cara Allah memberikan ilmu. Yang kedua, Allah dengan cara memberikan keimanan dan ketakwaan. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Jadi untuk anak-anak sekalian, kejarlah mimpi kamu, kejarlah cita-citamu, tapi cara mengejarnya 1 dengan keimanan, 1 dengan keilmuan yang jelas. Jadi ilmu dan keimanan itu harus selalu membantu, selalu kerjasama, berjalan bersamaan. Jadi jangan kita berilmu tapi nggak beriman, kita beriman tapi nggak berilmu. Ini rasanya belum sempurna dan nggak akan sempurna. Jadi Allah akan mengangkat derajat manusia dunia dan akhirat itu 1 dengan cara ilmu, atau 1 dengan cara beriman, 2 dengan cara ilmu. Makanya barang siapa yang kita menginginkan sebuah kedudukan yang terbaik di sisi Allah dan Rasulullah, maka berimanlah dan gapailah ilmu dengan setinggi-tingginya. Dengan ilmu apapun, karena semua ilmu itu hukumnya wajib. Cuma wajibnya itu ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah.
termasuk kita belajar bahasa Inggris bersama istilahnya bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya, itu juga dihukumi wajib. Maka kita anak-anak yang punya kelebihan dalam ilmu dengan bahasa Inggris, dengan matematika ataupun yang lain, maka kejarlah, karena dunia ini akan maju, dunia ini akan sempurna kalau penghuni langit, penghuni bumi ini semuanya memiliki, semua saling melengkapi. Jadi kalau kita melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, insya Allah kehidupan manusia itu akan sempurna. Terutama kita sebagai umat Islam, kita jangan ketinggalan, kita jangan sampai terlengah dengan masalah ini. Jadi yang kita berbeda dengan kita, kami sampaikan, mungkin walaupun dalam SMP ini kan banyak ada yang non-muslim, kita katakan ikuti dengan keyakinanmu yang sudah ada dari orang tuamu, dengan keyakinan ilmumu, tapi jelas keilmuan dalam keseharian manusia itu wajib untuk dicari. Jadi anak-anak yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, menginginkan dengan akhirat harus dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia maka gunakan dengan ilmu, maka kejarlah ilmu. Kalau akhirat ya kejarlah dengan ilmu. Kedua-duanya harus dengan cara ilmu. Maka untuk anak-anak sekalian yang sekarang ini sangat memprihatinkan, baik anak-anak yang setingkat seperti ini sangat riskan dengan masalah apa itu era globalisasi atau informasi-informasi yang nggak jelas. Makanya untuk anak-anak yang mungkin masih ngaji di rumah masing-masing, untuk yang di musola atau di masjid atau sesekali kita ke pesantren, kita ikuti ilmu-ilmu itu, karena dengan itulah bisa menjadi penerang dalam kehidupan manusia, terutama untuk anak-anak, membentengi akidah yang saat ini sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian yang sangat kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan, di samping daripada itu kita harus memahami bahwa Al-Quran sebagai tolak ukur manusia untuk menggapai semua urusan keridhaan Allah. Sebab dalam beberapa keterangan Allah menurunkan kitab itu sebenarnya 104. 104 itu satu diturunkan kepada Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Daud, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma kitabnya berbeda. Kalau dulu disebut mushaf, berarti lampiran-lampiran jumlahnya 100. Nabi Sis itu jumlahnya 60 lampiran, makanya disebut dengan mushaf. Dulu itu pakai mushaf, lampiran-lampiran. Setelah Nabi Sis, setelah itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim, jumlahnya 30. Nabi Adam itu diturunkan 10 mushaf, jadi jumlahnya 100, 60, 30, 10. Jadi mushaf yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini jumlahnya 100, dan ditambah dengan Alkitab jumlahnya ada 4. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab. Makanya kita harus tahu sejarah bahwa mengapa Allah menurunkan kitab yang disebut dengan kitab Samawi yang jumlahnya ada 4 ini. Di situ mengandung beberapa makna yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah diturunkan kepada Nabi Musa. Itu turunnya pada tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 6 Ramadan. Dari tanggal 6 Ramadan kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dengan 6 Ramadan diturunkan, ini kita harus tahu mengapa Quran diturunkan Ramadan. Ternyata bukan Quran saja, tapi semua mushaf, semua kitab diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Daud alaihissalam. Jenjang waktunya sekitar 700 tahun antara Taurat atau Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Ini dalam ketentuannya. Begitu juga kitab Injil yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Isa alaihissalam. Jaraknya itu jauh. Jadi jaraknya kitab Zabur dan kitab Injil kurang lebih 1200 tahun.
Jadi turunnya itu fatrahnya terlalu lama dibandingkan dengan yang Taurat, yang Zabur dan Injil. Jadi turunnya seperti itu. Ada 500 dari mushafnya Ibrahim, 700 antara Taurat dan Zabur dan Injilnya 1200. Nah terus yang terakhir yakni Kitabul Quran utawi disebut dengan Kitab Al-Quran. Banyak nama-nama Al-Quran termasuk Al-Furqan, Al-Huda, Al-Kitab dan lain sebagainya. Ini diturunkan sebagai pertentangan, tapi akhirnya ulama sependapat bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 secara mujmal atau munajjiman. Jadi Quran itu diturunkan dua ketentuan. Satu dengan cara munajjaman, yang kedua adalah dengan cara mujmal. Artinya munajjaman tercicil selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari itu Al-Quran diturunkan dengan cara munajjam. Itu diawali pada tanggal 17 Ramadan. Makanya disebut dengan apa? Nuzulul Quran. Tapi secara mujmal Quran diturunkan pada tanggal 27 Ramadan. Jadi dalam pandangan ashab, dalam pandangan para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf berpendapat bahwa 17 Ramadan itu disebut dengan nuzulul Quran. Saking hebatnya Quran yang ada di mushaf Nabi Sis, mushaf Nabi Ibrahim, mushaf Nabi Adam, Kitab Taurat, Kitab Zabur, Kitab Injil, semuanya termaktub dan termuat dalam Kitab Al-Quranul Karim yang jumlahnya 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Dalam ketentuan ini makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau menghafal Quran atau sering membaca Al-Quran, maka orang itu akan memberi pertolongan kepada orang 7. Satu, kedua orang tuanya, yang kedua mertua, anaknya, dan yang satu diikutkan adalah gurunya. So Rasulullah bersabda, salah satu atau al-aba salah satu, orang tua itu ada 3. Satu, walidayhi, yang pertama, kedua orang tuamu, yang kedua adalah kalau nanti sudah menikah berarti mertuamu, yang ketiga adalah gurumu. Gurumu ini man alamaka bil ilmi wal hikmah. Siapa guru itu? Orang yang memberi ilmu dan hikmah kepada kamu. Ini disebut guru. Makanya bapak, ibu guru ini jadikan motivasimu, jadikan semangatmu. Maka beliau-beliau ini bisa sukses kok seperti ini. Yang jelas manjadda wajadda. Itu konsepnya. Makanya Al-Quran yang seperti itu bisa jadi kebahagiaan bagi kita sebagai umat Islam. Hari ini anak-anak bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi jangan itu saja. Halo, Dek. Engko maca Quran ke ora poso. Iki entuk wader kelangan kutuk, buru kucing kerangan delek gak cara wong tua. Iki susah buru. Wong poso apa jenenge ngapalke Quran, maca Quran tapi mboten poso. Iki anak-anak terutama anak lanang ya lho. Iki sing sebelah kono iki. Akeh sing ora poso. Kayane bebengi sahur. Ternyata jam 12 keluar mobil makan bakso. Dari rumah puasa lagi, ya Allah. Ini Ramadan, nah. Kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Jadi hukumnya sama dengan sholat, hukumnya sama dengan zakat. Jadi tidak boleh ditawar lagi kecuali ada udzur syar'i yang membolehkan Anda tidak berpuasa, tapi harus diganti dengan hari yang lain. Anak-anak sekalian yang sangat kami hormati, kita kembali kepada dalam kawasan mengenai masalah Quran. Orang-orang besar termasuk para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama yang masyhur, semuanya ternyata kemuliaannya adalah dengan ilmu.
kemuliaannya beliau-beliau itu dengan ilmu. Kita kenal yang namanya nama besar Indonesia, Mbah Amin Rais. Kita kenal namanya dengan Mbah Ahmad Dahlan. Kita kenal dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Kita kenal namanya dengan Wahab Hasbullah, pendiri-pendiri NU, pendiri-pendiri Muhammadiyah. Itu luar biasa, semuanya berilmu tinggi, semuanya Qur'annya luar biasa. Makanya terangkatnya derajatnya manusia karena ilmu. Maka pada suatu saat putra daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid diantarkan ke tempat Kiai Baqi. Setelah sampai ke tempatnya Kiai Baqi, diaturkan. Harun Ar-Rasyid adalah seorang alim dan khalifah di Mesir yang sangat karismatik, yang sangat luar biasa. Anaknya saking susahnya dididik, akhirnya ditempatkan 200 tempat di tempatnya Mbah Yai Baqi di daerah Yaman. Setelah beberapa hari ini dikunjungi oleh Harun Ar-Rasyid sebagai orang tuanya, tapi setelah sampai di tempat Kiai Baqi, anaknya ini tidur, tapi ditanya oleh teman-temannya dengan temannya, "Nak, ini sudah sholat belum?" "Sudah." Akhirnya ibunya, termasuk Zauzah, kalau istrinya daripada Harun Ar-Rasyid, ini mau memegang anaknya, tapi dengan oleh Harun Ar-Rasyid nggak boleh. Jangan bu, biar tidur. Kita sekarang pulang saja biar nggak apa-apa. Yang penting di sini kita lihat bagaimana perkembangan anak kita. Alhamdulillah dalam proses ini mudah-mudahan berhasil. Nah, ini ternyata apa? Seorang raja, seorang khalifah menginginkan anaknya juga alim, menginginkan anaknya menjadi anak yang berilmu, termasuk yang dikisahkan dalam kitab Bukhari atau kitab Muslim tersebut perihal masalah mengenai masalah pendidikan terhadap anaknya. Maka ilmu adalah segala-galanya, ilmu adalah penting bagi kita. Ibu bapak hadirin dan anak-anak sekalian yang kami hormati, perlu kita ingat dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Surga itu akan menanti, surga itu mendambakan kedatangan 4 kelompok manusia. Jadi kita yang nggak minta nggak masalah, walaupun kita nggak minta surga nggak masalah. Yang penting kita menjalankan 1 di antara 4, insya Allah akan dinanti kedatangan kita oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk. Coba sampean bayang nih, sampean misalnya saiki wis duwe kenalan cewek misalnya cowok nggih. Malam Minggu dejal. Malam Minggu delalah masih iki cowokmu ora teko. Ya kadang enggak mesti sakmen iki kadang-kadang wis beneh lho Bu ya. Wis beneh sakmen iki. Wis lah sampeyan nunggu kedatangane cowokmu niku jenenge mustaqoh, niku jenenge bronto. Ya ngoten niku rasane. Jadi ya Allah kok ora teko-teko, biasanya jamur teko. Ya kok ora teko-teko. Iki surga, yang menanti itu surga. Kapan datangnya ya orang yang itu, yang 4 itu ya. Makanya kita jangan sedih. Jangan sedih, kita juga ditunggu oleh surga. Tapi syaratnya ada 4. 1, siapa yang ditunggu kedatangannya oleh surga? Talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Makanya saya senang kalau Ibu Siti Rohani beserta Bapak Ibu guru yang lain memberi suasana baru, memberi semangat anak-anak untuk membaca Al-Quran sampai mengatakan Al-Quran. Mudah-mudahan masuk dalam wilayah talil Quran. Yang pertama ini, orang yang didambakan oleh surga adalah orang yang sering membaca Al-Quran, lebih-lebih di dalam Ramadan. Yang kedua, siapa yang dinanti oleh kedatangannya oleh surga ini? Yang kedua adalah hafidil lisan, orang yang mau menjaga lisannya dari ghibah, dari namimah, dari sumpah palsu dan lain sebagainya. Ini bagian dari orang yang dinanti kedatangan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adik-adik puasa, anak-anak sekalian puasa, jangan kita mengucapkan kata-kata yang kotor, jangan menghardik orang lain, jangan mendalimi orang lain dengan ucapan yang tidak benar, adu domba dan lain sebagainya. Itu bisa menghilangkan nilai-nilai ibadah puasa kita.
Jadi yang kedua adalah hafidil lisan. Yang ketiga adalah wamut imil jai'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, terutama orang-orang yang melakukan puasa. Ini ada kue deh, ini ada anu deh, ini ada es deh, es campur atau es apa. Kasihkan mereka dengan mut'imil jai'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar, lebih-lebih orang yang puasa, maka dia akan dinanti kedatangannya oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, siapa yang dinanti oleh surganya Allah? Yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Puasa deh, puasa mas, sing poso. Ya, mudah-mudahan puasa semua dan kita dinantikan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang perlu kami tekankan, anak-anak jadilah anak-anak yang Qur'ani, anak-anak yang senang dengan Quran, sebab tidak ada kitab yang istimewa, buku yang istimewa, bacaan yang istimewa dibanding dengan Al-Qur'anul Karim. Satu huruf di luar Ramadan 10 kebaikan, tapi satu huruf di dalam Ramadan maka bisa menjadi 100 bahkan 700 kebaikan yang Anda dapatkan. Jadi satu huruf, bayangkan alif lam mim, alif lam mim, berarti tiga huruf. Sudah berapa? 300 kebaikan kalau di dalam Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan hanya 10 kebaikan yang kita raih. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mempertahankan puasanya, bisa puasa dengan sempurna, Qur'annya jangan tinggal, jadilah anak-anak yang berilmu, sebab dengan ilmu anak-anak akan terangkat derajatnya dunia sampai akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim.
wabarakatuh.